8 dari 10 orang nggak tahu kalau hal ini jadi alasan kenapa Malaysia klaim rendang berasal dari negara mereka. Emang apa sih alasannya? Ternyata orang Malaysia tuh nggak main asal klaim aja loh. Meskipun rendang identik dengan masakan Padang, masyarakat Malaysia punya klaim berdasarkan buku sejarah Melayu kuno yang bahas pengaruh budaya Minangkabau. Rendang berasal dari Indonesia ke Malaysia? Malaysia. Ya. Malaysia. Kata siapa? Rendang itu budaya Indonesia. Itu murni budaya Malaysia. Entar dulu, jangan marah-marah dulu. Makanan ini rupanya bukan 100% asli Indonesia loh. Soto berasal dari Tiongkok. Apam balik daripada Malaysia ataupun martabak manis daripada Indonesia? Mana yang lagi sedap? Kuliner khas Malaysia yang lagi hits di Jakarta. Gua cobain set berjaya 4, sepiring dapat Roti canai, the best bread in the world. Inilah beberapa makanan Indonesia dan Malaysia yang hampir sama. Yang pertama di Indonesia. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda dan para sahabat seluruhnya. Malaysia juara dunia karena rendang. Indonesia klaim tapi kalah. Nasi lemak, laksa, rendang, semua diangkat Malaysia ke panggung dunia. Padahal makanan-makanan itu juga dimasak di dapur-dapur Indonesia sejak lama. Indonesia punya lebih dari 5,000 jenis masakan tradisional. Tapi kenapa dunia lebih tahu nasi lemak daripada gudeg, pempek atau papeda? Indonesia banyak warisan tapi minim aksi. Kita sibuk berdebat siapa yang punya, tapi Malaysia yang membawa pulang piala. Karena Indonesia belum serius. Budaya Indonesia luar biasa tapi tidak pernah dikemas dan dijual ke dunia dengan cara yang tepat. 8 dari 10 orang nggak tahu kalau hal ini jadi alasan kenapa Malaysia klaim rendang berasal dari negara mereka. Emang apa sih alasannya? Ternyata orang Malaysia tuh nggak main asal klaim aja loh. Meskipun rendang identik dengan masakan Padang, masyarakat Malaysia punya klaim berdasarkan buku sejarah Melayu kuno yang bahas pengaruh budaya Minangkabau di Semenanjung Malaya, termasuk tradisi kulinernya. Nah, rendang dan resepnya ini dibawa sama orang Minangkabau yang migrasi ke Malaysia. Makanya lama-kelamaan rendang jadi bagian kuliner di Malaysia. Rendang berasal dari Indonesia ke Malaysia? Malaysia. Ya. Malaysia. Kata siapa? Rendang itu budaya Indonesia. Itu murni budaya Malaysia. Entar dulu, jangan marah-marah dulu. Karena emang kalau kita lihat sejarahnya, rendang itu berasal dari Minangkabau, dari Sumatera. Tapi ketika orang Malaysia mengklaim bahwa rendang juga budaya Malaysia, kuliner Malaysia, salah apa enggak? Ya enggak, karena memang dari masa kesultanan banyak sekali orang-orang Minangkabau yang hijrah, yang pindah merantau ke Melayu. Banyak sekali orang-orang Minang yang menetap di Negeri Sembilan. Di sana mereka juga punya budaya masak, punya budaya rendang, kuliner rendang, dan mereka sudah terintegrasi ke dalam budaya Malaysia. Makanya nggak heran kalau di Malaysia dan juga Singapura banyak sekali kita temukan orang-orang Minang, orang-orang Riau, kemudian bahkan Bugis, bahkan Jawa, dan mereka sudah bersatu dengan kebudayaan di Malaysia dan Singapura. Dan ini semua merupakan hasil dari peradaban Islam, dari sejarah Islam yang pernah eksis di bumi Melayu yang menjadi negeri kita juga. Makanan ini rupanya bukan 100% asli Indonesia loh. Soto berasal dari Tiongkok, bakso berasal dari Fuzhou, sate berasal dari Gujarat, nasi goreng berasal dari Tiongkok, dan siomay itu berasal dari Mongolia. Apam balik daripada Malaysia ataupun martabak manis daripada Indonesia? Mana yang lagi sedap? Mana yang lagi power? Semalam aku ada borak sikit tau pasal ranking pancake paling sedap dekat dunia ni, dan Apam balik terpilih tau dalam top 50. Korang tengok ranking semalam okay, so ini ranking pancake dekat dunia ni. So ada Apam balik, and then ada dada gulung dekat nombor 24. Yang ni aku dah cerita dekat video semalam, yang dada gulung ni rupa dia sama dengan kuih ketayap, dan dia punya inti pun sama, inti kelapa. So aku tanyalah, sajalah tanya kan, siapa datang dulu kan, siapa claim siapa kan. Lepas tu ada yang komen, disebabkan
kuih ketayak tu tak ada dalam list ni, tak ada dalam ranking ni, makanya Dada Gulung lah yang datang dulu. Makanya kuih ketayak ni tak diiktiraf dekat international. Jadi aku nak pakai point yang sama. Kalau apam balik ada dalam ni, tapi martabak manis tak ada dalam ni, maka martabak manis tidak diiktiraf juga ke di peringkat internasional. Kuliner khas Malaysia yang lagi hits di Jakarta. Gua cobain set berjaya 4, sepiring dapat 3 lauk. Nasi biryani disiram pakai kuahnya enak banget. Rasa rempah lada hitam, pala, dan jintanya strong tapi gak over. Daging masak hitam, dan ayam gorengnya empuk, bikin makin nikmat. Peria goreng yang ternyata pare goreng tepung, gak pahit samsat, dan nambah tekstur garing. Kari udangnya enak, sayang cuman dikasih 1 aja. Lo favorit gue ayam gorengnya. The best cuisine in the world. Dan salah seorang chef yang ada, dan dia adalah kaptennya, Muhammad Azam Omar, yang pulang bercuti setelah penat bekerja. Okay, bila menang tu, next apa lagi perancangan awak? Ada nak pergi ke pertandingan seterusnya? Tahun depan kalau ada lagi kita akan cuma tahun depan ni sebab kita dah menang tahun ni. Kalau join lagi tahun depan, judges semua dia letak high expectation lagi lah. Ya, betul. Itu yang bagus sebenarnya. Buat lebih rapi lah persediaan tu. Boleh prepare daripada sekarang. Kita orang tak risau pun kalau yang Europe ni. Kita orang yang risaunya Thailand, Asia Asia sebab dia punya flavor tu lebih kurang. Cuma kalau Thailand ni dia banyak yang pedas dengan masam lah. Kita punya ni ada manis semua. Kita banyak rasa kan. Tapi tak ada tempat pun diorang ya? Tak ada lah. Tak ada lah. 2, 3 pun tak ada. Minta maaf nak cakap lah. Kita orang punya yang antara elemen yang kita orang menang, buat yang kita orang menang ni bukannya macam selection dengan taste je. Macam kita orang punya hygiene semua memang judge Of course. lepas habis lepas siap kita orang masak tu, lepas judge dah taste, judge panggil 2 orang lah, saya dengan team manager tu pergi jumpa dia, bagi feedback lah. Dia mention semua, mention kita punya clean. Trying Malaysian breakfast for the first time. Good morning, guys. It's 8 a.m. right now, and right now we want to try Malaysian breakfast. What is this? Roti cheese? Roti canai. Oh, roti canai, the best bread in the world. Okay. Here we have roti bomb. We tried with the orange sauce. What's the orange sauce? Dal. I love this one. That's really good. I like this one. Ini sebab banget, guys. Orang Melayu yang nonton vlog ini, aku nggak tahu kalian ngerti nggak kalau aku pakai bahasa Indonesia, makanya aku pakainya bahasa Inggris. The classic roti canai, nothing added, empty. What sauce is this? Curry. I like it, but there's no flavor in it. It's sweet. Oh, now I understand. Very, very good. So this is with condensed milk, all different. This has no topping, like it's the original one. Then we have like with cheese, and then with condensed milk, and there's a lot of more flavors. I want to move to Malaysia. Inilah beberapa makanan Indonesia dan Malaysia yang hampir sama. Yang pertama, di Indonesia ada yang namanya nasi pecel, sedangkan di Malaysia memiliki nama nasi kerabu. Yang kedua, di Indonesia ada martabak manis, sedangkan di Malaysia memiliki nama apam balik. Yang ketiga, di Indonesia ada nasi uduk, sedangkan di Malaysia memiliki nama nasi lemak. Yang keempat, di Indonesia ada gado-gado, sedangkan di Malaysia dinamakan pasembur. Yang kelima, di Indonesia ada lapis legit, sedangkan di Malaysia dinamakan kek lapis Sarawak. Yang keenam, di Indonesia ada nasi padang, sedangkan di Malaysia dinamakan nasi kandar. Dan yang terakhir, makanan olahan daging dengan bumbu rempah baik di Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki nama yang serupa, yaitu rendang. Fakta pahitnya bagi Indonesia, Malaysia bisa jadi juara karena angkat budaya sendiri, ikut kompetisi, kirim tim kuliner, dan kampanyekan masakan Malaysia sebagai identitas bangsa. Kalau Indonesia mau menang, jangan cuma klaim, tapi buktikan. Seperti kalau kamu bangga dengan makanan Indonesia, subscribe dan tulis di komentar, menurut kamu, makanan siapa yang paling layak disebut warisan dunia? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.